binatang ad-dabah keluar dari bumi yang bisa berbicara sebelum kiamat. Matahari terbit dari barat. Yang dimaksud adalah ad-dabah, makhluk dari bumi yang keluar menjelang kiamat dan bisa berbicara kepada manusia. Ini termasuk tanda besar alamat kubra hari kiamat. Allah berfirman, surah 27 An-Naml ayat 22. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Dan apabila di hari kiamat perkataan azab telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu di dunia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Apa itu ad-dabah? Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan, dia keluar dari berbumi, bisa berbicara kepada manusia, bertanda di wajah manusia, membedakan siapa mukmin dan siapa kafir. Kemunculannya menandai bahwa pintu tobat hampir tertutup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya ad-dabah kepada manusia pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Bentuknya bagaimana? Tidak ada dalil sahih yang memastikan bentuk detailnya. Sebagian ulama mengatakan campuran beberapa hewan. Besar, menakutkan, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Namun ini berasal dari atsar dan riwayat lemah, bukan keterangan pasti. Yang pasti hanya ini, makhluk nyata keluar dari bumi, bisa berbicara, menandai manusia, tanda besar kiamat. Dan itu kita serahkan ilmunya kepada Allah. Hikmah spiritual. Ad-dabah bukan sekadar makhluk aneh, ia adalah peringatan terakhir bahwa iman sudah tidak bisa diulang. Waktu memilih sudah habis. Manusia hanya menuai apa yang ia tanam. Selama ini manusia berbicara tentang kebenaran, makhluk bumi yang akan berbicara tentang manusia. Urutan-urutan besar kiamat secara runtut, baik dalam Islam. Tanda-tanda besar kiamat alamat kubra disebutkan Nabi SAW berjumlah 10 berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda: asap, duhan, dajjal, ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa besar di timur dan barat dari Arab, serta api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Urutan tanda-tanda besar kiamat yang paling kuat menurut mayoritas ulama. Perlu dicatat, Nabi tidak menyebut urutan detail secara eksplisit, tapi para ulama menyusunnya dari gabungan banyak hadis. Urutan berikut adalah yang paling masyhur. 1. Munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, mengaku sebagai Tuhan, membawa surga dan neraka. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun di Menara Putih Damaskus, membunuh Dajjal, menegakkan keadilan. 3. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang jumlahnya luar biasa. Dunia dilanda kekacauan besar. 4. Wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah masa damai,
Isa wafat seperti manusia biasa. 5. Keluarnya asap tebal. Tuhan, asap yang menyelimuti. Orang beriman merasakan seperti pilek, orang kafir merasakan seperti tercekik. 6. Terbitnya matahari dari barat. Ini titik balik besar. Sejak saat ini, taubat tidak diterima, iman baru tidak bernilai. 7. Keluarnya ad-dabah, makhluk bumi yang berbicara, menandai wajah manusia, mukmin dan kafir. 8. Gempa besar di timur. 9. Gempa besar di barat. Gempa besar di Jazirah Arab. 3. Ini sering disebut 3 penenggelaman bumi. 10. Terakhir, api dari Yaman. Api besar menggiring seluruh manusia ke padang mahsyar. Inilah penutup terbesar. Setelah itu, tiupan sangkakala tinggal menunggu waktu. Renungan singkat. Menariknya, tanda-tanda besar ini bukan untuk membuat manusia beriman, karena saat ia datang, iman sudah terlambat. Ia datang sebagai penutup buku, bukan sebagai pembuka halaman baru. Karena itu, Rasulullah SAW menekankan, bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara, bukan setelahnya. Hari ketika matahari terbit dari barat. Malam itu terasa biasa. Angin masih berjalan pelan di antara pepohonan. Lampu-lampu kota tetap menyala. Anak-anak masih berteduh dengan mainan di genggaman. Orang dewasa pulang membawa lelah, menurut tas di sudut rumah, lalu merebahkan tubuh tanpa firasat apapun. Tidak ada sirene, tidak ada gempa, tidak ada suara malaikat di langit. Dunia tetap diam sampai seseorang entah siapa menunjuk ke ufuk barat. Lihat! Awalnya hanya garis jadi cahaya tipis, seperti kesalahan mata. Orang mengira itu pantulan awan. Kamera ponsel diangkat. Layar-layar kecil merekam sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Matahari. Dia naik perlahan dari arah yang salah, bukan dengan amarah, bukan dengan gemuruh. Dia terbit dengan tenang, seolah hanya menukar pintu. Dalam hitungan menit, kabar menyebar di seluruh bumi. Bandara berhenti, masjid penuh, gereja terbuka, jalanan macet oleh orang-orang yang berlari tanpa tujuan jelas. Media menjerit, ilmuwan terdiam. Ada yang langsung bersujud, ada yang menangis memeluk anaknya, ada yang berdiri kaku seakan seluruh tulangnya lupa cara bergerak. Dan ada yang baru sadar bahwa selama ini dia selalu berkata, nanti saja, nanti sholat, nanti minta maaf, nanti berhenti zalim, nanti bertobat. Hari itu semua nanti mati bersamaan. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Maka ketika manusia melihatnya, mereka semua beriman. Tapi itu adalah waktu ketika iman tidak lagi bermanfaat. Di rumah-rumah, orang membuka mushaf dengan tangan gemetar. Ayat-ayat yang dulu dibaca sambil lalu kini terasa berat seperti batu. Telepon berdering tanpa henti. Ibu, maafkan aku. Ayah, doakan aku. Maaf, maaf, maaf. Tetapi langit tidak menjawab. Pintu tobat telah tertutup dengan sunyi. Bukan karena Allah kejam, melainkan karena manusia terlalu lama menunda. Menariknya, matahari itu sendiri tidak berubah. Dia tetap bulat, tetap hangat, tetap bercahaya. Yang berubah adalah makna. Dulu ia tanda pagi, kini ia tanda akhir. Hari itu, bumi seperti menjadi saksi yang lelah. Ia telah menggendong manusia ribuan tahun, mendengar doa-doa setengah hati, menyimpan jejak sujud yang jarang, menyesal air mata palsu, dan tawa yang lalai. Kini, ia hanya berputar, mengikuti takdir terakhirnya. Sore datang dari timur, malam jatuh di barat. Dan manusia belajar terlambat bahwa iman bukan untuk saat genting,
Iman adalah untuk hari-hari biasa, untuk pagi yang membosankan, untuk hidup yang terasa panjang. Karena ketika tanda besar datang, yang tersisa bukan pilihan, hanya penyesalan. Hari itu semua alasan mati. Tidak ada musik langit, tidak ada efek dramatis. Matahari hanya terbit dari arah yang salah. Dan pada detik itu seluruh alasan manusia runtuh bersamaan. Orang-orang yang selama ini berkata, nanti saja tobat, masih muda. Nanti saja kalau sudah mapan. Nanti kalau sudah tua. Nanti kalau sudah sempat. Hari itu kata nanti tidak punya makna lagi. Masjid penuh oleh tubuh, bukan oleh hati. Lidah mengucap istighfar, tapi langit tidak lagi mencatat. Air mata jatuh deras, tapi pintu sudah tertutup. Karena iman bukan puncak darurat, tobat bukan tombak panik. Allah sudah memberi puluhan tahun, memberi napas gratis setiap pagi, memberi kesempatan di setiap dosa yang ditunda hukumannya, memberi malam-malam sunyi agar manusia sempat berpikir. Tapi manusia sibuk mengejar dunia, sibuk menumpuk rencana, sibuk mempercantik kuburannya sendiri tanpa sadar. Hari itu orang sadar, salat yang ditinggalkan dulu bukan sekedar lalai, itu pilihan. Zalim yang dibiarkan bukan silap, itu keputusan. Hati yang keras bukan datang tiba-tiba, ya dibangun sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, ketika matahari terbit dari barat, iman baru tidak diterima. Hari itu semua ingin menjadi beriman, tapi iman tidak lahir dari ketakutan, dia lahir dari ketaatan saat sunyi. Banyak yang menjerit, ya Allah, kami beriman sekarang, tapi bumi tetap berputar, langit tetap diam. Orang karena iman yang datang, karena setelah bukti kasat mata, bukan iman, itu refleks, itu insting bertahan hidup. Hari itu manusia belajar perbedaan antara percaya dan terpaksa percaya. Anak-anak memeluk orang tua memeluk penyesalan. Orang-orang saling meminta maaf, tapi maaf antar manusia tidak bisa membuka pintu yang ditutup Allah. Hari itu dunia berubah menjadi ruang tunggu raksasa. Tidak ada lagi masa depan, hanya sisa waktu. Dan yang paling menyakitkan, matahari itu sama saja, hangatnya tetap hangat, cahayanya tetap terang. Yang berubah adalah status manusia, dari hamba yang diuji menjadi terdakwa yang menunggu vonis. Maka jika hari itu kau datang bisa menunduk dalam salat, itu rahmat. Jika hari ini engkau masih bisa menangis dan berdoa, itu hadiah. Jika hari ini engkau masih bisa memilih taat, itu kekayaan besar. Karena kelak akan ada satu pagi di mana seluruh dunia ingin menjadi seperti dirimu. Hari ini tidak bisa.